Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa thabit an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurahmal aina wa fil alamin wa amir nahdatan wa din al-islamiyya ala madhhab ahli sunnah wal jamaah ila yaumil bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati para wakil yang saya hormati semuanya, para pengurus ikatan alumni IAIH yang saya hormati pula, anak-anakku, adik-adik semua, para mahasiswa-mahasiswi, secara khusus para pengurus badan eksekutif mahasiswa, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini dengan pengaturan yang tingkat, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim berhalal bihalal. Kita syukur bapak-bapak dan ibu, anak-anakku dan adik-adik semua, karena walaupun jauh dari maksimal, tetapi alhamdulillah kita dapat menyelenggarakan halal bihalal silaturahim Idul Fitri untuk keluarga besar IAI Hamzah Wadi Pancor. Karena kalau kita tunggu maksimalnya mungkin tidak jadi kita silaturahim, karena demikian banyak kesibukan, demikian banyak kegiatan yang semuanya penting, yang semuanya harus ditunaikan, yang semuanya adalah amanah. Karena itu mana yudraku kullu la yudraku kullu, yang tidak bisa dimaksimalkan dikerjakan semampu yang dapat kita lakukan. Alhamdulillah. Jadi silaturahim pada pagi hari ini adalah kesempatan yang sebenarnya kemarin saya di WA ya oleh Indra ya, yang menyampaikan keinginan untuk kita silaturahim. Dan ada rokais li'imaratil ardh, ada pilar-pilar untuk membangun dunia. Banyak pilar ya, tentu di antaranya adalah husnul istikhdam lima waridil ardh, kemampuan kita untuk mengelola sumber daya di bumi Allah. Kalau Indonesia sering menyampaikan Lombok ini pulau kecil tapi gunungnya paling besar di dunia, karena kita punya Rinjani yang tingginya 3.700 meter di bumi yang kecil, Pulau Lombok. Walaupun dibandingkan dengan Mount Everest yang 8.800 meter, dia buminya besar, tanahnya besar. Dia berada di benua kecil, daratan India, Himalaya yang luas sekali bertahan. Jadi kalau difaroidkan secara nisbah, persentase ya, ketinggian gunung dibanding dengan tanah tempatnya berpijak, maka Lombok ini adalah 4 yang gunungnya paling tinggi. Pulaunya segini-gini saja, tapi gunungnya hampir 4 kilo tinggi, hampir 4 kilo. Mount Everest hampir 9 kilo, tapi tanahnya itu ratusan bahkan ribuan kali lipat dibanding Lombok. Anak-anakku coba renungkan, kenapa Al-Mahfurullah menyebut tentang Rinjani di Lombok?
Sebenarnya kalau dalam pandangan saya itu tidak hanya agar kita pandai bersyukur, bukan itu. Bukan sekadar la'allakum tashkurun, bukan sekadar kita alhamdulillah. Kalau mengikut makna firman Allah wal jibala autada, bahwa gunung itu menjadi paku di dunia, maka Lombok ini pakunya paling kuat. Bukan hanya itu. Amanah gue kan kata di dalam Al-Quran wal jibala autada, jadi bumi itu menjadi mantap dengan gunung. Artinya kalau gunungnya semakin besar, maka buminya semakin kokoh. Karena itu memang itu makna yang harus tertanam dalam-dalam pada diri kita, bahwa kita syukur menjadi ahli Lombok yang gunungnya itu terbesar. Tapi bukan hanya itu, bukan la'allakum tashkurun saja, tapi yang kedua, ini menurut saya penting, dan ini terkait dengan pendidikan, terkait dengan IAIH, terkait dengan kita semua, adalah la'allakum ta'tabirun. La'allakum ta'qilun. Fenomena itu kita renungkan, fenomena itu kita ambil pelajarannya. Maka seakan-akan ya, kalau Allah Ta'ala menciptakan gunung yang sangat besar di Lombok ini, maka sesungguhnya itu juga bisa difahami ya, bahwa potensi manusia yang tinggal di Lombok itu sangat besar. Potensi anak-anak mahasiswa IAIH, mahasiswa-mahasiswi yang belajar di IAIH itu sangat besar. Atau dengan kata lain, masa kalah sama gunung yang demikian besar? Padahal kalau dilihat dari sisi kemuliaan antara manusia dengan gunung, justru lebih mulia manusia. Kalau gunungnya besar seperti itu Allah ciptakan, maka seharusnya potensi manusia yang ada, termasuk mahasiswa-mahasiswi IAIH, itu harus bisa lebih besar. Ini sesuatu yang pantas untuk kita renungkan, karena memang Allah menyampaikan seperti itu dalam Al-Quran. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di bumi Allah ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang patut untuk direnungkan, lil muqinin, bagi mereka yang yakin, bagi mereka yang beriman. Jadi kalau pergi ke Sembalun sana, jangan hanya menghitung keringat yang jatuh saja, jangan hanya sekedar mau selfie saja, jangan sekedar mau santai-santai, tapi renungkan. Kan kita sepakat, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Orang cerdas selalu mengatakan, setiap matanya tertumbuk melihat satu ciptaan Allah, maka dia segera bersaksi, ini orang cerdas, ma khalaqta hadza batila, tidak mungkin ini sia-sia, ada makna, ada pelajaran, ada hikmah. Dari yang kecil kita melihat satu debu saja, melihat ada lalat yang berterbangan, melihat ciptaan Allah yang kecil, kita sebagai orang yang beriman punya persaksian, tidak mungkin sia-sia, semuanya ada tujuannya. Apalagi gunung yang demikian besar. Nah, anak-anakku, saya menyampaikan ini adalah untuk membangun iktisas, membangun percaya diri,
Penyakit manusia yang paling besar adalah rendah diri. Penyakit manusia yang paling besar adalah merasa tidak mampu melakukan apa-apa. Kalau kita punya perasaan seperti itu tandanya kita belum mampu bersyukur kepada Allah. Karena itu, anak-anakku, adik-adik semua, ayo bangun, percaya diri. Kita bisa melakukan apa-apa yang baik. Kita bisa mempelopori hal-hal yang baik. Kita bisa berprestasi. Gunungnya saja sudah gunung yang tertinggi. Anak-anakku, adik-adik semua, itu renungan pertama. Jadi saya sampaikan bahwa berangkat dari di IAIH ini kita bekerja bersama-sama membangun satu pendidikan yang baik. Tentu masih banyak kekurangannya, masih banyak bolong-bolongnya, tetapi mari kita satukan hati. Mari kita bersama-sama berniat satu perahu, satu cita-cita. Semua elemen yang ada di IAIH ini saling melengkapi. Pemimpinnya, dosen-dosennya, BEM-nya, mahasiswanya, alumni. Kekurangan yang satu adalah kekurangan yang lain. Kalau kita memandang seperti ini, maka tidak akan kita mencari-cari kekurangan yang lain, apalagi menjelek-jelekkan. Kalau kurang kita beritahu, kita nasihati, tentu dengan cara-cara yang pas sesuai dengan makom masing-masing. Antara mahasiswa beda dengan mahasiswa bicara dengan pemimpin, karena itu diajarkan dalam Islam. Antara mahasiswa dengan dosen selamanya, yang satu mahasiswa, yang satu dosen. Jangan yang mahasiswa adalah manusia sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau mahasiswa melihat ada dosen atau direktorat atau di dekanan di fakultas yang kurang pas, silakan bangun komunikasi yang baik. Tapi jangan bercita-cita memperbaiki kalau cara yang dilakukan lebih banyak rusaknya. Dulu pernah ada masa, insyaallah tidak akan terjadi lagi, mau memperbaiki tapi dengan membuat huru-hara di depan sana. Tidak boleh. Kan kita satu keluarga. Ayo dengan kasih sayang, ayo dengan saling melengkapi, mengisi, menasihati. Jangan dengan saling menjelek-jelekkan. Semakin puas kita kalau bisa mendaftar kekurangan orang semakin banyak. Itu cilaka kita. Kita menganggap prestasi kita bukanlah pencapaian kita yang positif, tapi kita menganggap prestasi kita adalah membongkar sebanyak-banyaknya keburukan orang. Cilaka kita. Ada golden rule dalam hidup. Al-Qa'idatus Sahabiyah, kaidah emas. Apa itu? Kama tadinu tudanu. Caramu memperlakukan orang, seperti itu orang akan memperlakukan, cepat atau lambat. Ada seorang bukan hanya satu, ada cukup banyak orang, tokoh mahasiswa hebat.
Selesai di kampus dia menjadi tokoh politik. Tapi kemudian kerjaan dari orang adalah mencari aibnya terus. Sampai akhirnya kemudian dia terpaksa harus menempuh satu masa yang orang tidak ingin menempuhnya, tapi dihukum segala macam. Saya merenung, kenapa ya? Kok orang demikian berhasrat mencari keburukannya orang ini? Saya ambil pelajaran. Mungkin dulu ketika dia mahasiswa dia sangat suka mencari keburukan orang. Allah. Jadi hati-hati. Amal tadi untuk dari itu kaidah zarabiyah, the golden rule of life. Bagaimana Anda memperlakukan orang, orang akan memperlakukan Anda seperti itu. Jadi jadikanlah prestasi kita anak-anakku adalah meng-create achievement, the real achievement. Apa itu the real achievement dalam Islam? Al-masalih al-mushtarakah. Jadi pencapaian yang benar-benar pencapaian di mata Allah itu bukan mencari kekurangan orang, bukan mengumpat, menghujat, tidak. Tapi the real achievement adalah tahqiqul masalih al-mushtarakah. Bagaimana berjuang agar lahir kemaslahatan bersama. Kemaslahatan bukan untuk saya saja, tapi untuk sebanyak-banyak orang. Kalau mencari kekurangan itu bukanlah sifat yang mulia. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, siapa yang paling pertama mempelopori, mengungkap kekurangan, mencari kekurangan karena dia tidak mampu menjalankan tugas yang amanah? Apa coba dalam Al-Quran? Ada dalam suratul Baqarah. Asjudu liman khalaqatina ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kan itu iblis. Alih-alih dia mengikuti perintah Allah, dia cari kekurangan Adam. Dia pikir mendapatkan kekurangan orang adalah prestasi. Apa yang saya sujud? Kan dia dari tanah, saya dari api. Maka dalam Islam dan dalam sunnah Rasulullah SAW, Nabi tidak pernah mengapresiasi orang yang kerjanya mencari kekurangan orang lain. Tidak pernah. Ada coba contoh dari 125.000 sahabat, satu saja sahabat yang dipuji oleh Nabi karena dia pandai mengungkap kekurangan orang. Bahkan itu adalah min afsadil mufsidat, satu karakter yang paling destruktif dan merusak dalam kehidupan. Maka saya minta anak-anakku dari semua, mari kita saling mengisi. Namun itunya kita benahi. Namun itunya kita benahi. Saya sering menjumpai dalam kehidupan saya ini. Saya pernah kagum sama orang, tapi kekaguman saya hilang. Kenapa? Begitu saya tahu dia kerjanya mencari kekurangan orang, hilang kagum saya. Karena apa? Begitu kita mencari kekurangan orang, itu artinya kita memang sudah tidak punya prestasi yang dibanggakan. Ini berlaku nasihat ini untuk saya dan untuk kita semua. Apakah Masyaikh Al-Azhar dulu ya, kalau sekarang sudah berubah saya bilang, tapi apakah marah-marah? Tidak. Mereka mengatakan sederhana, jauh-jauh dari negaranya kemari buat tidur-tiduran saja. Bukan Al-Azhar yang rugi, dia yang rugi nanti, benar.
controlling yang sangat kuat. Anda mau apa? Tetap fokus pada tujuan Anda. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Tradisi ilmiah itu mengkompensasi semua kekurangan-kekurangan fisik karena ada tradisi keilmuan yang kuat. Sampai sekarang yang mau tes masuk Al-Azhar itu banyak sekali, sampai lelah Al-Azhar dengan segala cara. Karena Al-Azhar itu mirip-mirip dengan Al-Maghfurlah dulu, baik pendiri-pendiri Al-Azhar. Presiden kasih kesempatan siapapun ingin belajar Islam, belajar tentang kemanusiaan, belajar tentang peradaban, maka dibuka ruang seluas-luasnya. Tapi sekarang juga Al-Azhar sudah harus membuat standar-standar. Maka dibuat pusat bahasa, itu cara untuk memfilter. Tapi walau demikian juga masih membludak. Banyak luar biasa. Apakah ada PMB? Panitia PMB-nya tidak ada. Tidak ada yang buat brosur, masuk Al-Azhar tidak ada sama sekali. Diam saja di situ nunggu. Tidak ada. Beda dengan Harvard, Stanford, macam-macam. Kami nawarkan beasiswa ini, beasiswa itu. Ayo, ini kami memberikan, ada macam-macam, ada ini itu scholarship. Al-Azhar enggak, silakan aja datang. Tapi tidak pernah kurang. Ada peningkatan perguruan tinggi di dunia. Al-Azhar tidak masuk 100 besar, tidak masuk 200 besar, 500 besar, tidak masuk. Kalau kita tanya Syekh Al-Azhar, kenapa kok nggak masuk? Buat apa? Buat apa? Tidak usah diperikat-perikatan. Saya sudah lelah kita menolak mahasiswa. Kalau diperikat-perikatan bisa banjir orang di sana. Jadi sudah tidak disipu dari saling Al-Azhar. Tidak ada. Dan yang patut kita syukuri, alhamdulillah. Ini juga satu kesyukuran bahwa untuk kita yang merupakan murid dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh, walaupun kita tidak pernah ke Al-Azhar, tapi sesungguhnya kita semua ini sudah nyambung dengan masyayikh-masyayikh Al-Azhar. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ini Maulana Syekh itu berguru pada salah satu guru beliau adalah Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad itu berguru pada Syekh Muhammad Al-Arabi. Beliau berguru kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Syekh Al-Azhar. Syekh Ibrahim Al-Bajuri berguru pada Syekh Abdullah Syarqi. Jadi nyambung sanadnya Al-Maghfurlah. Sama seperti sanadnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sama juga. Kalau Al-Maghfurlah dari Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, Syekh Muhammad Al-Arabi, kemudian ke Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Al-Hadratus Syekh dari Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Jadi sama. Ilmunya Al-Azhar. Saya kembali anak-anakku. Kenapa Al-Azhar yang sederhana bangunannya, yang dalam tanda kutip tidak setertib dan secanggih perguruan-perguruan tinggi yang hebat-hebat di Amerika, Australia, di Eropa, tapi dia tetap menjadi kiblat ilmu pengetahuan, tetap didatangi oleh puluhan ribu yang ingin bergabung di situ? Salah satu sebabnya adalah ada taqalid ilmiah yang kuat, ada tradisi keilmuan. Saya ingin kita bangun itu dia ya. Mari kita bangun sedikit demi sedikit. Terus kita